Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sedang berada di sebuah pondok pesantren yang bernama Bahrul Jannah. Ini pesantren yang berada di pelosok Kabupaten Bogor, yang berada di kaki Gunung Halimun, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Nah, alhamdulillah hari ini, insya Allah kita akan bersilaturahmi dengan para santri dan para ustadz di sini. Dan hari ini kita sedang mempersiapkan masak daging steak yang tentu teman-teman santri di sini kebanyakan masih jarang makan daging, dan tentu makan steak ini menjadi hal yang sangat aneh. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz terkait dengan daging dan terkait dengan pesantren. Baik, kita ikuti kegiatannya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sedang bersama dengan Ustadz di Pondok Pesantren Bahrul Jannah, ya Ustadz. Ustadz, boleh diperkenalkan nama Ustadz? Ya, nama saya, nama aslinya Muhammad Samsul Bahri. Samsul Bahri, Masya Allah. Ustadz, pesantren ini sudah berapa lama, Ustadz? Pesantren, alhamdulillah ini pesantren udah 6 tahun berjalan. 6 tahun Dan 6 berjalan. tahun berjalan Berarti ya, dari selama merintis dari tahun 2016. 2016, Iya, Masya Allah. kalau nggak salah, alhamdulillah. Memang saya aslinya dari Malingping, Banten. Banten. Alhamdulillah, saya salah satunya diutus ke daerah Bogor, ke tempat yang benar-benar terpencil, gitu. Masya Allah. Yang Sangat terpencil ya, Ustadz, di sini, Iya, Ustadz? terpencil. Sampai sinyal aja nggak ada ya, Ustadz? Sinyal nggak ada. SOS semua. Paling cuma ada M3, itu M3, pun di tempat-tempat tertentu, Masya gitu. Allah. Tempat tertentu, mungkin di dekat pohon, di atas pohon, gitu. Naik. Padahal masih Bogor ya, Ustadz? Iya, masih Bogor. Sinyal. Tapi Bogornya memang perbatasan antara Bogor, Banten, dan Sukabumi, gitu. Jadi perbatasan. Gitu, memang paling ujung gitu kan, makanya bisa disebut tempat terpencil, tempat yang benar-benar jauh dari pemerintah, gitu. Masya Allah. Sulit dari segi bantuan-bantuan, gitu. Tapi alhamdulillah kami sama santri bisa menjalani kehidupan dalam pesantren salafi, dalam kehidupan mandiri, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sangat senang sekali Ustaz bisa silaturahim dengan Ustaz, dengan para santri di sini. Alhamdulillah Allah hadirkan kami di sini. Mudah-mudahan bisa dapat berkahnya, bisa silaturahim Ustaz. Sama-sama. Ustaz, tidak lama lagi kan kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, Ustaz. Ya. Biasanya kalau Idul Adha di sini gimana sih, Ustaz? Yang terkait dengan kurban gitu. Yang terkait dengan kurban memang sulit gitu kan, mungkin dari segi perjalanan, dari segi medan perjalanan yang berbatu, sehingga ada mungkin yang niat pengen kurban tapi di sisi lain dengan perjalanan yang jauh. Tapi semenjak saya di sini, semenjak 7 tahun korban sapi itu nggak ada. Oh, nggak ada, Ustaz. Kerbau. Kalau korban yang lain? Korban yang lain pernah ada. Itu pun dari saudara saya yang dari yang dari Bandung. Alhamdulillah apa itu? Berupa embe. Oh, kambing. Kambing ya, berupa kambing. Tahun berapa, Ustaz? Itu tahun, kalau nggak salah tahun 2019. 2019. Berarti tahun kemarin nggak ada. Tahun kemarin ada kambing. Oh, kambing. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Ada 2 kalau nggak salah itu. Ada 2, itu pun
ya ada inisiatif masyarakat yang orang tuanya meninggal terus dipakai korban. Oh, gitu. Iya. Motongnya di sini. Motongnya di pesantren. Pesantren. Gitu. Kalau yang untuk tahun ini belum ada, Nggak ada gambaran. nggak ada gambaran Nggak ya? ada gambaran. Nggak ada gambaran. Masya Iya. Allah. Ya. Ustaz, kalau ngeliat ini kan pesantren Salafiyah ya Ustaz, masih tradisional. Kalau anak-anak sendiri itu terbiasa makan daging nggak sih Ustaz? Kalau alhamdulillah sehari-hari itu biasanya makan daun singkong, biasa ditumuk ya, ditumuk daun singkong. Terus ada juga pakai ikan asin, itu lebih istimewa mungkin kalau Ustaz, ikan mohon maaf asin. ini ada asap Ustaz, karena Ya, kita nggak sambil apa-apa. sambil Nggak masak apa. Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Gak apa-apa. Gitu. Tapi alhamdulillah ada yang dari Malingping. Kalau wali murid kan ke sini bawa ikan asin gitu kan, kadang bawa ikan. Itu paling cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bawa ikan laut. Oh, ikan laut. Ada ikan laut, ikan asin gitu. Itulah salah satunya. Kalau Kalau makan daging kayaknya enggak ada ya. Daging sapi, daging kerbau gitu kan enggak ada. Nggak ada. Paling kita ada acara muludan, acara rajaban, itu pun kalau kita buka berkatnya paling cuma daging ayam. Daging ayam. Daging ayam. Jadi Enggak ada kalau daging makan sapi. daging sapi atau daging kambing Ya, jarang ya. jarang. Ada yang belum pernah makan daging nggak? Santri, ada yang belum pernah makan daging? Ada nggak? Ada. Daging sapi atau daging sapi ada yang belum pernah? Ada. Belum. Kebetulan hari ini kita bawa daging sapi. Wih, subhanallah, alhamdulillah. Jadi nanti nyobain ya. Ya, amin amin. Nanti nyobain. Belum pernah makan daging. Iya. Baik Ustaz. Ini kita bawa sedikit saja daging sapi. Kita bikin stick lah kalau bahasa Iya. modernnya gitu Iya. ya. Nanti kita coba cicipin bareng-bareng. Amin. Gitu kan. Amin. Gimana tanggapan teman-teman, dan mudah-mudahan Idul Adha tahun ini Allah membukakan jalan Amin. untuk kita bisa kurban sapi di sini. Amin. Amin. Insya Allah. Sambil berjalan, saya sambil lanjutkan Iya. masaknya saja. Wih, Masya Allah. masya Allah. Ini Daging sudah sapi. masak, Insya Allah sudah matang. Alhamdulillah. Nah, waktu Lebaran nggak makan daging sapi. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz. Kena jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Tapi cuma sop doang alhamdulillah. Dikasih. Ustaz, tadi sambil ini ya Ustaz ya, sambil cerita. Heeh. Tadi kan perjalanan saya ke sini dari kota Bogor itu lumayan Ustaz. Lumayan. Saya berangkat 7:30 Heeh. sampai sini tuh jam 2:30. Berarti berapa jam tuh? Masya Allah. 9, 10, hampir sekitar 6 jam perjalanan. 6 sampai jam sini. ya benar. Masya Allah. Ini waktu tempuhnya lebih lama dibanding kalau saya ke Bandung. Ustaz. Iya benar. Padahal ini masih Bogor gitu. Iya. Masya Allah. Ustaz, bisa sampai ke sini gimana Ustaz dulu? Ya ada wasilah. Karena kullu syai'in sababun. Setiap perkara pasti ada sebab, gitu kan. Bisa saya ke sini berarti ada sabab musababnya. Betul. Gitu kan. Ya pada intinya ya muqallibal qulub, Allah menggerakkan hati seseorang, hati hambanya sehingga ada pituduh itu. Sehingga bisa berjalan ke sini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Cuma Allah banyak kendala juga, makanya istri saya juga kan tadi ya berobat sehingga sekarang masih di perjalanan karena ada kendala bannya Oh iya. lagi betus. Ustaz, Itulah banyak kendalanya. di sini kan nggak ada puskesmas gitu Ustaz. Nggak ada, paling ada cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu pun yang jadi bidannya itu nggak tugas ke jauh. Kalau dia tugas kuliah itu kosong gitu tempat puskesmas, makanya bela-belain untuk berobat ke Cisangku gitu. Yang tadi itu Oh, dari sini ke Cisangkuy berapa jaraknya Ustaz? dalam nempuh perjalanan itu 15 kilo 15 kilo. 15 kilo itu jalan yang berbatu itu lumayan, jalan hutan.
Soalnya ada di itu kan apa? Ada di pas perapatan jalan ke Nirmala itu 15 kilo Iya, iya, nyampe ke iya, sini. Masya Allah. Terus kalau misalnya ada yang punten lahiran Ustaz, gimana, kemana Ustaz? Kalau ada lahiran itu mayoritasnya itu tetap di rumah. Di rumah. Jadi jarang dibawa ke dokter. Kalau Bidannya kalau bidannya itu bisa disebutkan paraji gitu kan, dokter apa beranak itu dukun beranak ya. dukun beranak ya. Kalau di kota. Betul, Itu. betul. Kalau udah keluar barulah bidan dihubungi gitu kan. Betul, betul. Karena kalau apa udah terasa takutnya lahir di jalan. Gitu. Berarti bidannya nggak ada yang standby di sini, Ustaz? Ada bidan cuma masih kursus. Yang di Nirmala itu masih kursus. Tapi ada bidan yang udah mungkin profesional itu di Malasari yang tadi berobat itu. Itu. Itu pun masih kursus juga beliau. Masih kursus. Dan jaraknya jauh ya, Ustaz? Lumayan. Kalau ke sana harus pakai mobil ya, Ustaz? Kalau ke sana ya pakai mobil. Kadang-kadang kita yang apa suka ininya dari perjalanan itu apa sulit gitu, jalannya jelek. Makin tambah parah gitu penyakitnya. Tapi kan yang namanya bersyariat gitu kan, walaupun jalannya jelek, yang berbatu, yang terjal, tetap kami tempuh karena kebutuhan. Gitu. Itulah salah satunya. Ustaz, saya selesaikan Ustaz ya. Saya selesaikan. Alhamdulillah Ustaz, di depan kita ini ada masakan sederhana kita. Bolehlah disebut steak ya Ustaz, walaupun tidak seperti di rumah makan gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan ya rasanya bisa mirip-mirip steak di restoran gitu. Ya, amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak Ustadz dan Mang Enjang ya? Iya. Untuk mencicipi steak daging sapi gitu. Jadi apa namanya? Nanti kita akan review gimana rasanya gitu. Mangga Ustaz, dicobian, dipotong ngangge pakai pisau, kemudian dicicipi dimakan. Mangga, Enjang. Insyaallah. Biasa mah di Kobong mah ya pakai nasi. Pakai nasi. Mungkin sekarang, ini mah nanti nasinya. Sekarang kita makan jadi ini mah dagingnya laga kota ya. Laga kota. Bismillah. Ya. Gimana Ustaz? Alhamdulillah enak. Berkah enak. Itu. Tapi Mangga, mungkin dilanjut. Dari istilahnya seumur hidup baru makan ini. Ya Masya maksudnya Allah, makan sapi tapi nggak seperti ini gitu. Istimewa. Insya Allah. Biasanya makan sapi itu kan istilahnya pakai kecap bareng-bareng. Kalau ini kan mungkin ala kota ya. Jadi baru pertama mungkin. Baru pertama, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi berkah gitu. Ustaz, ke depan kan harapannya kita bisa apa namanya menghadirkan kurban di situ. Amin. Insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat semua yang berada dimanapun, insya Allah, ayo kita berkurban untuk pesantren-pesantren pedalaman, pesantren pelosok dimanapun berada, karena memang pesantren-pesantren di pelosok dan pedalaman masih jarang yang memperhatikan, gitu. Masih jarang memperhatikan, sehingga akan sangat tepat sasaran ketika kita mendistribusikan kurban di pesantren-pesantren pelosok. Bismillah, teman-teman, terima kasih yang sudah setia berbagi bersama sahabat Bangun Negeri. Insya Allah kami mengajak teman-teman semua juga untuk ikut berkurban
melalui Sahabat Bangun Negeri untuk pesantren-pesantren di pelosok dan pedalaman. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Kang Jang. Nanti dilanjutkan lagi makannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu dikelilingin aja. keliling foto sambil video foto Mas Andri. Sok, Mang Jang dicanangkan itu. Udah? Oh. Esok. Itu tuh, Mal. Tambahan ya? Tambahan. Wah. 10. Potongan, Mang. 10 ya. Para memang dah. Para ngamam ya. Para ngamam ya. Iya. Wakilanmu. Serang. Esok. Kumaha? Saya motong aja. Tuh, di caang. Kata tanah emang kan dia mah. Iya. Ah gitu. Kumaha, Mang, rasana kumaha? Biar kemarin. Waduh. Tapi ini mana ya? Mana yang lain mana ya? Enggak kelihatan ya? Ini coba. Kado, Mang. Kado elok. Coba kesan kumaha, Mang, kesan. Sanjay ngamam eta kumaha perasaana? Perasaana man ieu teh tos CFA nya. Perasaana teh hayang deui. Sahana mina ya, Bang? Aji. Enak tuh, Mang Aji. Mang Aji. Sahana mina ya, Bang? Aji. Enak tuh, Mang Aji. Mang Aji. Tahu enak? Milik.